Shalom Bapak Ibu, jumpa lagi di hari ini. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kembali lagi kami ada sebagaimana kami ada karena anugerah-Mu. Kami hendak melandasi hari ini dengan firman-Mu. Mohon hikmat pengertian Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam Mazmur 139 ayat 1b dan 3. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Nah, tema kita adalah Tuhan itu tahu kita. Tuhan itu tahu kita. Tema ini hendak menyatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mengetahui siapa kita secara detail dan holistik. Bahkan tidak hanya tahu, lebih kepada mengenal kita. Bahwa tidak ada sesuatu yang ada pada kita apapun itu di luar pengetahuan dan kuasa Tuhan. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan akan siapa kita jauh lebih sempurna dibandingkan pengenalan kita terhadap diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada hakikatnya Tuhan itu Maha Tahu. Dan kemahatauan dari Tuhan yang membuat kita bisa tahu secara empiris, secara akademis dan teologis. Nah, pertanyaannya dalam hal apa Tuhan tahu kita atau Tuhan tahu saya dan saudara? Tentu ada banyak sekali bukti Alkitab berkaitan dengan kemahatauan Allah. Penulis Amsal mengatakan bahwa mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Amsal 15 ayat 3. Yesus juga mengatakan bahwa tidak ada seekor burung pipit pun yang akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapanya. Matius 10 ayat 29. Dan bahkan rambut di kepala kita pun juga terhitung oleh Tuhan. Matius 10 ayat 30. Nah, kemudian penulis kitab Ibrani menegaskan bahwa tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya. Segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Ibrani 4 ayat 13. Kita juga perlu mengetahui bahwa Tuhan selalu bertindak dengan bijaksana sesuai dengan natur kebaikannya. Allah Maha Tahu, maka Ia mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Sedangkan pengetahuan manusia sangatlah terbatas, sehingga sekalipun sudah menjadi profesor doktor sekalipun, tetap tidak akan mampu memahami pikiran Tuhan secara tuntas. Nah, Daud menyadari keterbatasan dirinya, sehingga sekalipun sudah menjadi seorang raja, atau dia menjadi seorang yang sukses, dia menyadari dan berkata bahwa terlalu ajaib bagiku. Pengetahuan itu terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Ayat 6. Paulus juga berkata dalam Roma 11 ayat 33. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, dan pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Nah, saudara, dari hal-hal inilah kita melihat ada 4 hal yang Tuhan tahu. Siapa aku? Melalui Mazmur 139. Yang pertama, Tuhan tahu siapa aku dan dari mana aku berasal. Mazmur 103 ayat 13. Dan juga Mazmur 139. Tuhan juga tahu di mana aku dan sedang buat apa aku. Itu bicara keberadaanku. Tuhan juga tahu bagaimana aku dan kemana aku. Itu bicara tentang masa depanku. Matius 7, 21, 23 dan 16 sampai 18. Bahkan Tuhan siapa yang menjadi Tuhanku, iman percayaku, itu pun Tuhan tahu. Maka dengan kita menyadari dan memahami kebenaran bahwa Tuhan tahu siapa kita, maka hendaknya kita memiliki sikap yang pertama adalah bersyukurlah dan pujilah Tuhan. Mazmur 139:14, Daud berkata, aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib, ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Itulah sesungguhnya sikap yang harus kita nyatakan ketika kita tahu bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang sungguh-sungguh mengenal dan memahami, mengerti, dan tahu siapa kita. Yang kedua adalah mari kita terbuka dan jujur kepadanya. Ayat 23-24,
Daud berkata, "Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Artinya, mari kita terus terbuka dan jujur untuk terus dievaluasi, diintrospeksi, dimurnikan, dibentuk oleh Tuhan. Itulah tanda orang-orang yang sadar bahwa Tuhan tahu hidupnya. Yang ketiga, mari kita hormati dan andalkan Tuhan. Jangan lari dan bersembunyi darinya. Ketika kita mau berbuat dosa dalam hal apapun, ya mungkin mulai ada ketertarikan dengan wanita lain, istri lain, suami lain, berselingkuh, menyontek, menipu, membenci, munafik dan lain sebagainya. Ingat bahwa Tuhan tahu, Tuhan melihatmu dan memperhatikanmu. Amsal 15 ayat 3 berkata, "Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik." Namun jika engkau hendak memuliakan nama Tuhan dengan menyuara kebenaran dan berbuat baik, sekalipun mungkin dengan berbuat baik engkau dihina, dicaci, dibenci dan tidak disukai, maka janganlah takut. Tuhan tahu dan Tuhan ada untuk membelamu dan memuliakanmu. Ingat, Tuhan itu adalah Tuhan yang tahu saudara dan juga saya. Karena itu, serahkanlah hidupmu kepadanya dan percayalah, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang kembali lagi meneguhkan kami terhadap apa yang sesungguhnya Engkau tahu atas hidup kami. Biarlah kami sungguh-sungguh menaruh hidup kami, percaya dan bersandar mengandalkan. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.